Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti sehat semua ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik semua, kakak undang semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Kau berkati adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, kau berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tanganmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh kami bersyukur, kami menyembahmu, kami memuji kebesaranmu. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Aku
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar adik-adikmu akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai Bapa. Terima kasih hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian sukacita kita yang mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Tepuk tangan semuanya ya adik-adik yang ada di rumah. Mari katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik di rumah. Masih bersuka cita ya adik-adik ya. Kita mau angkat pujian kita sekali lagi yang mengatakan, aku anak raja. Nah kita semua ini pastinya anak-anak raja ya Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita ya adik-adik semua. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Katakan sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan adik-adik. Boleh duduk ya.
Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Yang ingin bersaksi dipersilahkan. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart, deep down, deep down, deep down in my heart, deep down, deep down, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, deep down, deep down, deep down in my heart, deep down, deep down, deep down in my heart. Terima kasih. Oke, sangat memberkati ya adik-adik semua ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita mau angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta
selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Katakan sekali lagi, terang, terang bagi jalanku. Timmy semangat banget hari ini ya. Iya, kelihatannya mau siap dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah juga harus siap seperti Timmy, semangat mau dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya Abraham bingung, kenapa Timmy tiba-tiba tadi pagi telepon Abraham suruh datang ke rumah Timmy. Nah, kenapa kira-kira ya? Coba jelasin sama Abraham. Nah, Kak Abraham, sebenarnya aku bingung. Dari beberapa hari yang lalu, aku dengar ada kapal yang besar. Nah, kapal itu berhentinya di tengah laut, Kak. Iya. Terus Pas kapalnya berhenti, ada kejadian orang melompat ke laut, Kak. mana mungkin? Ini nggak ada masa orang lompat ke laut. Memang dia bisa berenang di laut lepas? Kan nggak bisa. Iya, jadi aku dengarnya kayak gitu. Coba Tiwi kasih dulu Abraham videonya mana coba? Abraham mau lihat. Iya, Kak, boleh. Nah, coba, ayo kita sama-sama lihat ya. Teman-teman di rumah, adik-adik di rumah juga sama-sama lihat beritanya. Kira-kira benar kan nih? Timmy sampai di berita ya. Halo pemirsa semua, perkenalkan saya presenter Abal-Abal mengabarkan langsung dari studio Timo TV. Selamat datang di Timo News. Dan berita kita pada hari ini yaitu mengenai sebuah kapal yang ada di lautan yang diduga penumpangnya, salah satu penumpangnya melompatkan diri keluar dari kapal. Nah, bagaimana kelanjutan dari berita ini? Mari kita simak bersama-sama. Dikabarkan di sebuah lautan sekitaran wilayah Tarsis terdapat satu kapal yang dimana salah satu penumpangnya melompatkan diri. Seluruh tim sedang menyelidiki apa penyebab dari orang tersebut melompatkan diri keluar dari kapal. Sekian berita pada hari ini. Saya presenter Awal-Awal pamit undur diri dari hadapan saudara-saudara semua. Sekian dan terima kasih. Nah, Kak Abraham, benar kata ini ada kapal besar berhenti di tengah laut, terus ada yang
Ini harus tahu, ternyata itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, bahkan ada di Alkitab. Nah, ada di Alkitab, ada di fakta Alkitab. Nah, kira-kira Timi pernah baca gak cerita itu? Ayo, belum ya? Wah, kebetulan banget. Abraham itu bawa teman Abraham, dia tuh seorang ahli, profesor, pinter banget tentang Alkitab. Nah, pengen tahu gak, Timi? Iya Pak, pengen. Kayaknya adik-adik di rumah pengen tahu gak? Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa? Kenapa orang itu bisa lompat? Nah, penasaran kan, Timi kan? Penasaran. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung panggil saja teman Kak Abraham. Dia namanya Profesor Gio. Coba kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Profesor Gio. Nah, langsung ke Profesor Gio. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, saya adalah Profesor Muda. Nama saya Profesor Gio. Ya, hari ini Profesor Gio akan membawakan suatu cerita dari berita yang sudah Kak Abraham sampaikan sama Timi. Nah, kira-kira apa ya cerita Alkitab tentang berita yang sudah disampaikan sama Kak Abraham sama Timi? Nah, kebetulan saya sudah banyak sekali, bahkan sudah berkali-kali membaca seputar cerita Alkitab. Nah, jadi Profesor Gio cukup mengerti apa yang Kak Abraham dan Timi tanyakan tentang berita yang sudah beredar pada saat itu. Nah, sebenarnya itu sudah kejadian pada masa yang lalu. Nah, cerita ini adalah cerita seorang nabi. Ya, seorang nabi yang Tuhan panggil. Waktu itu Allah panggil dia untuk sampein kebenaran, untuk sampein firman Tuhan ke satu kota, di mana kota itu sudah jahat banget. Orang-orang di sana udah buat dosa. Tapi sayangnya nabi itu gak taat. Nabi itu gak dengar-dengaran karena dia takut banget. Soalnya di sana, di kota itu serem, banyak yang jahat, banyak penjahat di sana. Makanya Nabi itu takut. Akhirnya lari ke kota mana? Namanya kota Tarsis. Sekali lagi, kota Tarsis. Ya, jadi seorang nabi ini dia mau lari ke kota Tarsis. Nah, dia bareng-bareng sama orang-orang di satu kapal yang kebetulan mau ke sana juga, ke kota Tarsis. Nah, singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan di sebuah lautan, tiba-tiba angin menerpa, angin menggoncangkan perahunya, sini sana. Tapi nabi ini tidur. Akhirnya orang-orang di dalam kapal itu panggilin, bangunin. Hei. Dia suruh nabi itu berdoa. Nah, tiba-tiba nabi itu sadar karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia sudah gak taat sama Tuhan, sehingga dia lompat. Dan ternyata ketika dia lompat, dia dimakan ikan besar banget, dimakan. Jadi dia lompat terus dimakan sama ikan besar.
Terus di ikan besar itu ngapain dong Profesor? Dia berdoa 3 hari 3 malam. Nah, coba siapa yang suka makan ikan? Pasti bau amis kan? Iya, bau banget, bau amis. Coba bayangin si Nabi itu 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam di dalam perut ikan yang besar itu. Pasti kan bau amis. Soalnya kan makanan ikan tuh kan semuanya dimakan. Tapi Nabi ini berdoa 3 hari 3 malam minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Allah yang sudah mengutus dia. Nah, akhirnya Allah menjawab, Allah memberikan sebuah jawaban, dan pada akhirnya ikan besar itu memuntahkan. Gimana kalau muntah? Wah, gitu ya. Nah, itu jadi ikan besar itu memuntahkan si Nabi ini. Nah, setelah sudah dimuntahkan ke daratan oleh ikan ini, akhirnya Nabi ini pergi ke kota itu, dan dia mau denger-dengeran, dia mau taat sama perintah Tuhan. Akhirnya dia berjalan maju terus sampai akhirnya dia sampai di kota itu, dan dia mengabarkan kebenaran, mengabarkan firman Tuhan untuk supaya orang-orang di sana bertobat. Orang-orang di sana berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi itu Kak Abraham, Timi, dan teman-teman semua di rumah mengenai berita yang sudah Kak Abraham dan Timi sampaikan ke Profesor Gio. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, selain itu adik-adik, supaya adik-adik lebih mengerti cerita ini, adik-adik bisa buka di Alkitab adik-adik, terdapat di kitab Yunus pasal yang pertama sampai yang keempat. Ya, sekali lagi di kitab Yunus pasal yang pertama sampai yang keempat. Nah, itu adik-adik bisa baca supaya adik-adik lebih mengerti apa yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Abraham dan kepada Timi. Terima kasih. Ternyata yang lompat itu Nabi ya Kak? Iya, betul banget ini. Wah, terus dimakan ikan besar lagi. Iya, seru banget kan? Iya, seru. Dia 3 hari 3 malam di perut ikan. Kan bau banget kan, bener gak sih Timi? Iya Kak. Tapi karena dia itu gak dengar-dengaran Timi, dia gak taat sama Tuhan gitu. Iya, makanya adik-adik di rumah dan juga Timi harus dengar-dengaran, harus taat sama Tuhan, harus dengar-dengaran sama orang tua, jangan melawan orang tua ya, karena orang tua adalah wakil Tuhan. Jadi adik-adik di rumah termasuk Timi harus dengar-dengaran sama orang tua, apalagi sama Tuhan. Jangan melawan, jangan nggak dengar-dengaran, apalagi sama Tuhan ya. Jadi pesan kita hari ini, kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran sama orang tua, terlebih sama Tuhan, taat sama perintah orang tua, terlebih taat sama perintah Tuhan. Oke Timi? Oke Kak. Oke deh, terima kasih ya Timi sudah undang Kak Abraham buat kita ngobrol bareng-bareng, dan Kak Abraham kenalin kan Profesor Gio sama Timi dan teman-teman semua di rumah. Nah, seperti kayaknya gitu aja sih Timi hari ini.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Engkau menyertai dari awal hingga akhirnya. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan mengakhirinya. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memelihara mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom teman-teman Abis Sentral Tomang. Ketemu lagi nih sama Pandu. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab dengan memakai gerakan. Oh ya, teman-teman yang tidak memakai gerakan hanya mendapat 2 poin saja ya. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terima kasih. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terima kasih. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Terima kasih. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terima kasih. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah daripada
korban-korban bakaran. Terima kasih. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom. Ibadah kita selesai. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.